Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Dan kelompok kami beranggotakan saya Patricia Pavita dengan NPM 7270, Stefaniatan dengan NPM 7278, Cinta Kristiani dengan NPM 7174, Lucia Vanessa dengan NPM 7262, dan Stella Maris dengan NPM 7275. Yang pertama ada definisi wawasan Nusantara. Nah, pengertian wawasan Nusantara menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara 1998 merupakan sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya di dalam penyelenggaraan kehidupan di dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nah, wawasan Nusantara menjadi hal yang penting bagi warga negara Indonesia, dikarenakan wawasan Nusantara dianggap sebagai cara pandang dan perilaku sebagai masyarakat Indonesia. Artinya bahwa diharapkan semua masyarakat Indonesia mampu memiliki pemikiran yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945, baik itu menyangkut hal sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, budaya, dan lainnya. Dengan perkataan lain, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam wawasan Nusantara telah diintegrasikan dalam 5 aspek secara intern, yaitu kesatuan wilayah, bangsa, ekonomi, budaya, dan juga pertahanan. Selanjutnya, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, kita bagi menjadi 3 unsur wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah. Wadah bagi kehidupan meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki penduduk dengan keanekaragaman budaya dan memiliki kekayaan alam. Wadah merupakan suatu organisasi kenegaraan yang berwujud suprastruktur dan sementara organisasi yang terdapat di masyarakat dalam bentuk suprastruktur. Nah, bagi bangsa Indonesia, organisasi kenegaraan merupakan wadah sebagai tempat untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan kenegaraan dan infrastruktur politik. Dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat ialah lembaga-lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua yaitu rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Lalu yang ketiga yaitu pemerintahan Indonesia melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah bangsa Indonesia agar dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Yang ketiga yaitu tata laku. Tata laku sendiri merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku dan tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan semangat, jiwa yang baik dari bangsa Indonesia. Lahiriah tercermin di dalam suatu perilaku dan tindakan dari bangsa Indonesia. Kemudian implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Maksudnya ialah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Tentunya pembangunan nasional dipengaruhi oleh beberapa hal. Dengan begitu, guna terjadinya pembangunan nasional yang baik perlu adanya kesatuan politik, sosial dan ekonomi, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti dalam sosial budaya, yakni dengan menekankan pengajaran untuk saling menghargai berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Selain itu, penerapan dalam bidang politik dengan menerapkan sistem. Selanjutnya, hubungan wawasan dan ketahanan nasional, di mana perwujudan implementasi di bidang pertahanan nasional yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Adanya kesadaran akan hal tersebut dapat membentuk sikap bela negara yang akan menggerakkan masyarakat dalam menanggapi setiap bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara.
di mana wawasan Nusantara memiliki tujuan sebagai pedoman atau pandangan guna memberi kemawasan diri akan pentingnya pertahanan keutuhan NKRI. Maka wawasan Nusantara memiliki tujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan pribadi tetap diperbolehkan untuk dipenuhi dan dihormati selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Serta wawasan Nusantara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal yang dibutuhkan guna menjaga keutuhan NKRI. Kapal asing ditenggelamkan oleh Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, di mana ia telah berhasil menenggelamkan banyak kapal asing yang memasuki wilayah perairan Selat Lampa di Natuna. Sebelum melakukan penenggelaman, Susi Pujiastuti tidak sembarangan menenggelamkan, namun terdapat prosedur yang harus dilakukan. Contohnya, penyerahan dokumen dan bukti pencurian ikan, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan penenggelaman kapal. Kapal-kapal tersebut diduga milik nelayan Vietnam, Cina, dan Thailand. Susi setidaknya sudah menenggelamkan banyak 317 kapal yang melakukan pencurian ikan di lautan Indonesia. Hal ini memberikan dampak baik yang dirasakan langsung oleh nelayan di perairan Indonesia, di mana mereka bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih maksimal. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa adanya upaya penenggelaman kapal nelayan asing di Natuna yang dilakukan oleh Susi ini bertujuan untuk menjaga wilayah Indonesia agar tidak mudah dirusak dan digunakan secara semena-mena oleh pihak manapun. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang dilakukan oleh rakyat dan pemerintah Indonesia, yaitu selalu menjaga keutuhan dan keamanan negara Indonesia, baik itu yang berkaitan pada masyarakat Indonesia dan juga semua kekayaan alam yang masuk dalam wilayah negara Indonesia. Keputusan untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri kekayaan alam di Indonesia ini mencerminkan adanya semangat bela negara untuk mempertahankan wilayah Indonesia guna mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sistem penenggelaman kapal yang jelas karena disertakan bukti pencurian juga memperlihatkan bahwa Susi tidak seenaknya menenggelamkan kapal begitu saja, tetapi ada bukti pencurian terlebih dahulu yang nanti akan diputuskan untuk melakukan penenggelaman kapal.